Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Hari ini kita memang perlu memperlihatkan ekspresi sukacita kita ya saudara-saudara. Kita telah masuk di bulan November ya. Jadi ini membawa kita mendekat kepada kemajuan-kemajuan bulan kita mendekati mengakhiri bulan tahun 2024 ini saudara-saudara. Jadi memang perlu kita tetap teguh kuat di dalam kehidupan kita, sekalipun memang dunia mengalami stop down atau seringkali maksudnya up down, seringkali naik, seringkali turun ya. Jadi seringkali kita mendengar ada kondisi-kondisi yang melegakan suasana manusia, kadangkala ada suasana yang membuat hati manusia berat dan seolah-olah teriris ya. Ya, pernyataan-pernyataan ini relevan saudara-saudara. Saya sampaikan karena setiap sejarah dunia, setiap periode manusia selalu ada bukti-bukti sejarah. Dan bukti-bukti sejarah itu selalu berisikan ada yang sesuatu masa disebut keemasan, kejayaan, ada masa keterpurukan. Nah, kedua masa ini selalu muncul dalam sejarah periode kehidupan manusia. Dan itu kita bisa ketahui kalau kita mengerti, mempelajari atau membaca firman Tuhan. Karena ini usia firman Tuhan ini berdasarkan secara kebudayaan dia lebih tua. Alkitab ini yang kita pegang, yang kita baca ini, usianya itu sudah mengisi ribuan tahun periode hidup manusia. Dari sisi penulisannya saja 1500 tahun usia manusia dipakai untuk memulai dan mengakhiri firman Tuhan. Ini penulisan, belum peristiwanya. Jadi penulisan dengan peristiwa adalah sebuah jarak yang begitu jauh. Misalkan dalam era Musa, peristiwanya terjadi pada tahun 2000 sebelum Masehi, penulisannya baru dimulai tahun 1500. Jadi ada senjang waktu 500 tahun. Jadi peristiwanya sudah terjadi tahun 2000 sebelum Masehi, artinya sebelum Yesus lahir, baru ditulis 1500-nya. Artinya ada kurun waktu 500 tahun kosong, jadi baru ditulis peristiwanya. Itulah fakta-fakta Alkitab. Jadi baik hari ini saudara-saudara, itu sebagai sebuah pendahuluan bagi kita mengerti sedikit pendahuluan mengenai kondisi dunia kita hari ini. Hari ini kita akan mau membaca dari kitab Galatia pasal yang pertama ayat 6 hingga ke-7 dan pasal yang kedua ayat 15 hingga 21, dan saya akan membacakan ayat ini. Bunyinya demikian. Ayat pasal 1 ayat 6 hingga ke-7. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Kita lanjut pada pasal yang kedua, pada ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21. Saya akan baca demikian bunyinya. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kamu sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah.
Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikian bagian firman Tuhan yang kita baca di minggu ini di awal bulan November. Dan tentunya bagian firman Tuhan ini adalah melengkapi bagian-bagian firman Tuhan yang kita telah dengar minggu-minggu sebelumnya. Dan kali ini tentunya kita akan lebih masuk tentunya selangkah lagi lebih dalam, yang dimana tema yang akan kita dengar hari ini adalah kejayaan Injil. Saudara, di dalam tema ini apa yang kita mau lihat, saudara? Tentunya saya ingin menampilkan latar belakang kondisi-kondisi dunia sehingga tampillah sebuah Injil. Ya. Di dalam sejarah dunia yang saya sudah sampaikan tadi, di mana peradaban manusia hidup di dunia ini, di mana di situ ada 3 fase. Fase pertama adalah fase tanpa hukum Tuhan. Fase kedua adalah fase hukum Tuhan. Fase yang ketiga adalah fase Injil. Ya, ini 3 fase kehidupan dunia dari awal penciptaan sampai hari ini, saudara-saudara. Jadi kita tahu fase-fase ini, apa maknanya di dalamnya. Tentunya kalau kita mempelajari Alkitab kita ini sudah menjelaskan ketiga fase ini. Kita lihat fase pertama, kitab Kejadian, itu kitab di situ berisikan penciptaan mula-mula. Di situ fase itu adalah fase tanpa hukum Tuhan. Jadi hanya satu kitab dalam Alkitab yang disebut kitab Kejadian, itu di dalam seluruh isi dan perjalanannya, di situ mencatat tentang kehidupan manusia tanpa hukum Tuhan. Dan tentunya kalau kita melihat tanpa hukum Tuhan, maka manusia hidup hanya dari hati nurani. Perhatikan saudara-saudara. Jadi tanpa satu hukum pun yang diberitakan atau disampaikan kepada manusia. Jadi setiap orang mempunyai hati nurani untuk menjalankan sesuatu kehidupan. Maka itu disebut kehidupan tanpa hukum Tuhan. Dan periode ini adalah periode masa lampau. Ribuan tahun, bahkan ini 6.000 tahun kebudayaan manusia yang mula-mula Adam hadir itu 6.000 tahun sebelum Yesus lahir. Adam hidup tanpa hukum Tuhan dan hati nuranilah yang menguasai mereka. Nah, Adam dan keturunannya sampai Abraham itu ada kurang lebih 4.000 tahun. Dan mulai dari Abraham mulai mendengar suara Tuhan. Nah, ini saudara-saudara, periode ini adalah periode perbatasan antara tanpa hukum Tuhan dan mulai masuk di dalam masa hukum Tuhan. Nah, ini periode inilah yang kita harus tahu. Jadi 4.000 tahun manusia hidup tanpa hukum Tuhan. Itu kita lihat hanya dalam satu kitab Kejadian. Adam sampai dengan Nuh, bahkan sampai pra-Abraham lahir, itu 4.000 tahun, saudara-saudara. Ini manusia hidup ini semua berdasarkan hati nurani. Lalu kemudian kita melihat periode kedua, fase kedua, manusia hidup mulai dari Abraham ketika dia dipanggil oleh Tuhan ketika dia umur 75 tahun, sampai dengan Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hukum Taurat, itu ada 2000 tahun. Itu ada 1500 tahun, karena ada 500 tahun nanti penambahan ketika Musa mulai menulis kitab Keluaran sampai dengan kitab Ulangan. Jadi di sini ada fase ini adalah fase di mana kita lihat fase kedua, bahwa fase dimulainya hukum Tuhan mulai dinyatakan. Itu berarti manusia tidak bisa lagi hidup dari hati nurani. Dia harus berkomunikasi, berkonektivitas dengan Tuhan. Bahwa itu patokan-patokan kebenaran yang hanya bisa manusia lakukan. Itulah fase kedua, saudara-saudara, fase hukum Tuhan. Nah, fase ini berakhir pada masa Yesus Kristus lahir ke bumi.
Jadi hukum Tuhan yang Tuhan berikan lewat Musa, di mana di situ disebut Taurat itu dipakai dari Musa mulai hadir pada tahun 1450 sebelum Masehi sampai Yesus lahir, itu tahun 3 sebelum Masehi, ada 1450 tahun manusia hidup dengan hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan dominan terhadap setiap kegiatan manusia, khususnya pada saat itu dimulai saja untuk orang Israel, manusia yang diwakili oleh orang Israel. Jadi manusia secara global tidak bisa hidup berdasarkan hukum Taurat ini. Berarti bahwa pada saat itu masih era heterogenitas. Artinya ragam kehidupan manusia. Yang satu masih pakai hati nurani, yang satu masih pakai hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan hanya dipakai kepada orang Israel. Sedangkan di luar Israel semua masih pakai hati nurani, saudara-saudara. Nah, ini kita melihat bagaimana periode ini berkembang. Lalu kemudian periode ini tidak hilang dimakan zaman. Sampai Yesus lahir, datanglah Injil. Ini fase ketiga, saudara-saudara. Nah, ini fase ini bahwa mulai fase hati nurani, fase hukum Tuhan, sampai fase Injil, ini semua membaur di dunia ini. Saudara-saudara, maka kita mau memperhatikan heterogenitas inilah yang kita mau lihat sampai saat ini. Kenapa Injil hadir di tengah-tengah dunia seperti ini? Nah, saudara, dari kitab Galatia inilah kita menemukan rahasianya. Kenapa Injil itu harus hadir di tengah-tengah dunia yang heterogenitas ini, yang bercampur baur, yang di situ tidak saja satu jenis, tapi sudah mulai muncul dua jenis. Jadi sudah ada kehidupan manusia yang sudah tidak seragam. Yang satu masih pakai hati nurani, dia berkata, perasaanku begini, bahwa aku ini harus menolong sesamaku. Nah, itu menurut hati nurani. Tetapi setelah manusia hidup dalam hukum Tuhan, mereka mulai menemukan, hukum Tuhan berkata kamu harus mengasihi sesama. Mulailah orang berpatokan kepada sebuah hukum. Sudah tidak lagi hati nurani. Itu berarti hukum itu menjadi penerang bagi hati nurani. Maka fase ini kita melihat. Seterusnya sampai kita bertemu dengan apa yang itu disebut Injil, di mana Injil itu lagi menjelaskan hal-hal yang lebih dalam, lebih detail bagi kehidupan manusia tentang masa depannya. Dan nanti kita melihat bahwa perihal masa depan manusia ini apa sebenarnya. Di dalam kitab Galatia pasal 1 dan pasal 2 ini membukakan kita bahwa masa depan manusia adalah mereka terlepas dari dosa. Nah, inilah yang mau dibahas. Kenapa Injil tampil berbeda dengan peradaban-peradaban sebelumnya? Kenapa Injil itu tidak sama dengan Taurat? Kenapa Injil itu dia berbeda dengan hati nurani? Nah, inilah yang kita mau memperhatikan. Inilah yang disebut saya temakan kejayaan Injil. Injil itu memiliki kejayaan, memiliki kemakmuran di dalam kehidupan manusia. Dan nanti dia memberikan kemakmuran seperti apa, sehingga baru kita melihat perbedaan-perbedaan yang mencolok di muka bumi. Baik, kita melanjutkan. Di dalam Galatia pasal 1, ayatnya yang ke-6 tadi dikatakan, Paulus berkata, aku heran kenapa kamu lekas meninggalkan Injil. Dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yaitu yang membawa Injil itu. Dia itu Yesus. Yesus ini datang ke dunia ini membawa Injil. Seterusnya, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Artinya bahwa orang di Galatia ini telah mengikuti Injil lain. Nanti kita lihat apa itu Injil lain. Kita teruskan bacaan ini. Lalu dikatakan, hanya ada orang yang mau mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, di sini sudah jelas bahwa ada sebuah permasalahan yang terjadi oleh karena faktor heterogenitas tadi. Keragaman pandangan hidup. Maka kita mau melihat bahwa ketika heterogenitas ini masuk di dalam pola pikir manusia sudah tidak mampu lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang memang nanti menjadi modal manusia masuk surga, mana yang bukan.
Nah, ini yang benar-benar Rasul Paulus ini mau memberikan sesuatu titik kritis bagi manusia untuk mengambil sikap. Mari kita perhatikan latar belakang dulu jemaat Galatia. Orang-orang di Galatia ini adalah orang-orang yang mayoritasnya adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Dengan kata lain, kalau mereka dari suku kebangsaan, mereka ini adalah suku bangsa Celtic. Apa itu suku bangsa Celtic? Suku bangsa Celtic ini suku bangsa yang hidup di Asia, khusus yang sekarang ini Turki. Ya, kalau kita lihat negara Turki itu, mereka punya latar belakang suku bangsa ini disebut suku bangsa Celtic. Ini campuran antara Eropa dan Asia. Jadi perkawinan, jadi heterogenitas itu sebuah perkawinan antara suku asli Eropa dan Asia menghasilkan Celtic. Nah, Turki sekarang adalah negara yang memang tergolong makmur kalau kondisi sekarang ini. Tetapi pada saat ini, Galatia ini apa? Mereka juga, ini adalah kota besar. Kota yang memang di dalamnya ada beberapa kota-kota kecil yang memang itu dipakai sebagai pusat kebudayaan. Nah, kita perhatikan siapakah orang Galatia ini? Apakah agamanya? Nah, kita perhatikan agamanya orang Galatia ini sebelum mereka menjadi orang Kristen disebut agama Telesprorus. Telesprorus itu adalah sebuah kepercayaan terhadap dewa kesembuhan. Jadi nama sebuah dewa di Galatia, waktu orang-orang Galatia yang belum Kristen ini, mereka percaya kepada sebuah dewa yang namanya dewa Telesprorus ini. Ini dewa ini adalah dewa kesembuhan. Jadi dia menyembuhkan penyakit alamiah maupun penyakit karena kecelakaan atau cedera. Ini kepercayaan orang-orang Galatia. Nah, jadi kalau kita perhatikan era di mana Rasul Paulus hadir, ya perhatikan, membawa Injil, di situ memang Paulus tanpa sengaja hadir di Galatia. Dia hadir melewati sebuah perjalanan misinya. Dia pertama mengelilingi Asia dan Eropa memberitakan Injil. Tetapi ketika dia sampai di kota Galatia ini, dia jatuh sakit. Lalu dia sakit ini, dia ditolong oleh jemaat yang ada pada saat itu dia belum Kristen. Jemaat ini adalah termasuk, dia tergolong, dia mengikuti aliran agama Yahudi. Lalu dia mencampurkan dengan kepercayaan agamanya dia, agama Telesprorus tadi, dia mengobati Rasul Paulus yang sakit saat itu. Nah, ketika Rasul Paulus sembuh, Rasul Paulus bisa menampilkan Yesus kepada mereka. Bahwa Yesus melampaui dewamu yang kamu sembah sebagai dewa penyembuh. Nah, seterusnya saudara-saudara. Jadi banyak orang Galatia ini mulai percaya kepada Yesus. Dengan mujizat-mujizat yang Yesus juga lakukan. Jadi kita melihat bahwa di dalam perkembangan jemaat di Galatia ini ternyata sudah lebih dulu masuk budaya-budaya lain selain agama yang mereka punyai. Sudah ada Taurat di situ, baru Injil masuk. Jadi benar-benar terjadi sebuah perjuangan di antara tiga konsep ini. Maka terjadilah apa yang saya sebutkan tadi, kejayaan Injil itu di tengah-tengah peradaban manusia. Nah, sampai pada titik klimaksnya bahwa orang-orang di Galatia menjadi orang-orang yang percaya, menjadi orang Kristen yang pada saat itu mendominasi wilayah daerah itu. Jadi daerah-daerah lain yang belum mendengar Injil, mereka perlu mengunjungi kota Galatia untuk mengerti apa itu Injil. Nah, namun saudara-saudara, kita perhatikan di dalam pernyataan Rasul Paulus yang pertama tadi di dalam pasal 1 ayat 6 dikatakan, aku heran kamu kenapa lekas berpaling dari Injil Yesus kepada Injil yang lain. Nah, jadi ada kasus satu pencobaan yang mereka alami, sebuah ujian iman. Nah, itu apa yang terjadi di sana? Wah, pada era itu, ialah era di mana pada tahun itu tahun 48 Masehi.
tahun-tahun di mana memang abad pertama itu ajaran-ajaran dunia itu saling mengikis, saling berbenturan dengan ajaran yang lain. Setiap ajaran mau mendominasi sebuah era. Katakanlah pada era-era itu, kalau orang Galatia yang mengandalkan dewa kesembuhannya dia, lalu orang Yahudi mengandalkan Taurat Musa, di mana di situ fungsi-fungsinya diperlihatkan bahwa Taurat Musa itu berfungsi untuk mengampuni dosa manusia. Sedangkan agama-agama yang dianut oleh orang Galatia dengan dewanya yang dia pakai, dewa kesembuhan, itu berbenturan mana yang lebih unggul. Lalu Paulus datang dengan Injil, bahwa Injil ini Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk membawa manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan sekedar kamu disembuhkan, bukan saja sekedar dosamu diampuni, tapi engkau langsung masuk surga. Itulah berita Injil yang lebih dalam, lebih dikatakan kejayaannya. Jadi kembali saudara-saudara, dalam heterogenitas ini, dalam perjuangan saling benturan satu dengan yang lain, akhirnya kita lihat terjadilah sebuah hasil yang disebut bahwa Injil melewati seluruh ujian-ujian dunia ini. Apa yang kita lihat di dalam Galatia pasal 2 ayat 15 ini? Diungkapkan bahwa dikatakan Paulus di dalam bagian ini dia bilang dia dulu juga orang mengikuti agama Yahudi. Tapi dia bilang kalau apa yang dia percaya oleh Rasul Paulus sebelum dia jadi rasul, sebelum dia mengajarkan Injil, dia katakan bahwa hukum Taurat tidak mampu membawa manusia kepada keselamatan. Tetapi hanya oleh iman, dikatakan ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Apa artinya dibenarkan inilah? Dibenarkan adalah sesuatu kelepasan dari dosa. Sesuatu yang dimana manusia memang dilepaskan dari kutuk karena dosa. Itu artinya dibenarkan. Nanti kita kalau lihat dalam teks sesungguhnya, ini dibenarkan itu diaplikasikan dalam bentuk dimerdekakan. Seseorang yang sebelumnya dijajah kemudian merdeka. Nah, itu artinya dibenarkan, saudara-saudara. Jadi kalau seseorang yang sudah dimerdekakan, apa artinya? Dia sudah tidak lagi terikat, dia sudah tidak lagi diharuskan. Contoh, kalau kita melihat sesuatu aturan, sebuah aturan di dalam sebuah katakanlah sebuah pendidikan, kalau seseorang masuk asrama, dia harus mengikuti peraturan pertama, harus bangun pagi jam 4 subuh. Contoh, apa yang disebut peraturan itu tidak boleh dilanggar. Kalau jam 4 subuh sudah bangun, itu harus jam 4 subuh. Tidak boleh jam 4 lewat 1 menit. Nah, saya pernah melalui sistem pendidikan ini. Saya bangun jam 5 subuh. Kalau jam 5 subuh, sebelum kurang 1 menit tidak boleh bangun. Jam 5 subuh, sesudah 1 menit pun melanggar. Nah, itu disebut perbudakan atau terikat dengan hukum. Itu kita sudah diperbudak oleh hukum. Jadi hukum itu begitu kuat, lebih kuat dari kita. Dia yang mengatur kita. Jadi hukum itu berkata bangun jam 5, itu harus 5 teng itu bangun. Bukan jam 5 kurang 1 menit, jam 5 kurang 2 menit, atau jam 5 lebih 1 menit. Itu melanggar hukum semua. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa kalau kita tidak taat kepada hukum itu, maka kita disebut tidak benar. Itu tidak benar. Nah, disinilah pandangan hukum Taurat seperti itu. Pandangan yang melampaui hati nurani. Perhatikan fase yang saya sampaikan tadi, hati nurani, hukum, dan Injil. 3 fase dari penciptaan sampai besok kiamat, hanya 3 fase ini, saudara-saudara. Sudah habis, tidak ada fase keempat. Injil adalah fase yang terakhir. Maka perhatikan bahwa dunia ini akan berakhir dengan fase Injil. Tidak ada lagi fase tambahan. Maka perhatikan, di dalam pewahyuan inilah perlu kita pelajari dan tahu bahwa kemanakah hidup manusia ini berjalan. Titik akhirnya di mana?
di Injil. Sudah tidak ada tambahan fase-fase berikutnya. Nah itulah sebabnya sejarah klimaks daripada planningnya Allah seperti itu. Nah kembali kita lihat kepada kitab Galatia tadi. Maka kembali Rasul Paulus berkata bahwa iman dalam Yesus Kristus itulah yang membenarkan kita. Nah mari kita melihat apa yang dikatakan bahwa sesungguhnya kita disebut orang merdeka itu sesungguhnya seperti apa orang merdeka itu. Orang merdeka kalau diterjemahkan di dalam teksnya itu dikatakan eleuteria. Eleuteria itu adalah orang-orang yang merdeka. Kalau dalam teks awal, kalau sesuatu bangsa dalam era-era penjajahan berperang, kalau mereka kalah, mereka wajib ditawan dan menjadi budak bangsa yang menang. Itu era-era dulu ya. Kalau kita melihat kisah-kisah kekaisaran Persia, kekaisaran Mesir, kekaisaran Yunani, kekaisaran Romawi, semua model kekaisaran dunia awal-awal peradaban ini semua memakai model begitu. Ketika suatu bangsa berperang melawan mereka lalu mereka kalah, wajib menjadi budak. Budak artinya tidak bisa mempunyai hak asasi. Semua mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh penguasa. Nah inilah makna yang kita harus ketahui tentang kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu berarti dia sudah tidak terikat lagi dengan aturan-aturan yang dibuat oleh orang yang menjajah atau bangsa yang menjajah. Jadi dia bisa hidup berdasarkan sesuatu yang baru. Inilah eleuteria, kemerdekaan. Saudara, kemerdekaan tentunya dalam dunia pendidikan saat ini sudah mengerti bahwa kemerdekaan itu adalah hak asasi. Setiap bangsa boleh mengikrarkan dirinya bahwa mereka ingin hidup model apa yang mereka inginkan. Nah, itulah kemerdekaan. Lalu kemudian kita melihat apa yang disebut kemerdekaan ini berdasarkan Injil. Injil memerdekakan ketika seseorang masih ada dalam era hati nurani, era hukum Taurat. Injil membebaskan mereka dari itu semua. Kenapa? Era hati nurani adalah era keterbatasan. Manusia mempunyai hati nurani begitu kecil dan tidak mampu menyelesaikan setiap permasalahan masa depan manusia. Itu disebut keterbatasan. Lalu kemudian era Taurat. Apa yang diandalkan oleh Taurat? Taurat mempunyai kekuatan ialah bahwa manusia harus dibebaskan dari dosa. Itu adalah tema utama Taurat. Bahwa manusia di dunia ini semua itu diselimuti oleh dosa. Dan dosa ini menjadi musuh utama manusia. Itulah sebabnya manusia harus diampuni dosanya. Itulah bahasanya Taurat. Taurat selalu berbicara, datanglah kepada Tuhan maka Tuhan mengampuni dosamu. Seperti itu. Nah, lalu kita melihat Taurat ini dia ternyata hanya terbatas di sekitar pengampunan dosa. Lalu Injil datang membawa manusia, bukan saja kamu diampuni dosa, tapi kamu layak masuk surga. Itulah sebabnya yang disebut manusia dibebaskan dari dua fase ini. Fase hati nurani, fase Taurat ini. Karena kedua fase ini, fase yang tidak sempurna. Itulah sebabnya ketidaksempurnaan itu dilepaskan, dimerdekakan, dibawa keluar, masuk ke dalam dunia Injil. Injil ini adalah era lingkungan di mana manusia dilayakkan masuk ke surga. Tanpa seorang masuk dalam dunia Injil, tidak seorang pun bisa masuk ke surga. Itulah dunia Yesus Kristus. Maka ini saudara-saudara perhatikan. Betapa dahsyat wahyu Tuhan seperti ini, sehingga kita melihat kejayaannya. Jadi kejayaan hidup manusia itu hanya di dalam Injil. Nanti permasalahan-permasalahan manusia ini memang bertambah. Tetapi apa makna daripada permasalahan manusia? Permasalahan yang ada di dunia ini terhadap manusia. Dia akan menyaring di tengah-tengah heterogenitas ini. Karena di dalam Injil, di situ ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau dunia krisis, carilah tempat aman. Dunia Injil. Di mana Yesus Kristus
Kristus memelihara kalian. Dia mampu menyelamatkan setiap orang di tengah-tengah krisis dunia ini. Maka perhatikan ini. Jadi fase Injil adalah memang fase terakhir. Tidak ada tempat perlindungan lagi bagi manusia. Karena Injil dia bukan saja melindungi manusia dalam bentuk fisik. Tapi dia juga memberikan hati yang penuh sejahtera, ketenangan, dan kehidupan yang kekal. Nah inilah disebut kejayaan Injil. Kejayaannya itu bersifat baik periode-periode yang manusia jalani. Injil di dunia ini baru 2000 tahun. Sekarang tahun 2024. Injil lahir persis tahun 33 Masehi ketika Yesus disalib. Itu Injil lahir, saudara-saudara. Jadi Injil lahir bukan waktu Yesus lahir. Yesus lahir tahun 3 sebelum Masehi. Yesus mati di kayu salib tahun 33. Disitulah bahwa Injil lahir, saudara-saudara. Injil itu lahir artinya Injil itu mulai diberitakan dan Yesus mulai bekerja dalam fungsinya sebagai penyelamat. Waktu Yesus belum mati, dia belum berfungsi sebagai penyelamat. Belum berfungsi sebagai pribadi yang dapat menolong manusia dari kondisi yang terpuruk. Karena apa? Karena dia masih manusia. Dia masih wujud sebagai manusia yang memiliki juga sama seperti kita, rasa lapar, rasa ngantuk. Itu kelemahan manusia. Tapi ketika dia disalib dan bangkit, disitulah kejayaan Injil mulai muncul. Dia berkuasa sebagai Tuhan. Dia dapat melakukan berbagai-bagai pembelaan dan pertolongan terhadap setiap orang yang percaya kepada dia. Maka ini saudara-saudara, kita mau mengerti kejayaan Injil dari sisi ini. Karena dari proses-proses yang telah terjadi. Maka dari situlah kita mau mengerti bahwa di dunia ini ada yang disebut teologi proses. Bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini melalui sesuatu proses. Tidak ada yang melalui instan. Tidak ada yang sesuatu langsung hari ini kita berkata A, besok terjadi. Dia harus melalui proses waktu. Nah inilah Injil ada di dalamnya. Dia mengambil proses waktu. Dan dia sampai saat ini sudah 2000 tahun lebih. Dan berapakah banyak proses yang dia sudah kerjakan. Banyak orang telah mengalami pengampunan dosa sejak mulai Injil itu diberitakan oleh para rasul. Orang di Galatia pun mulai bertobat. Mereka menjadi percaya kepada Injil. Sekalipun dalam beberapa waktu mereka juga tergoncang imannya. Seolah-olah ada Injil lain yang mempunyai khasiat lebih daripada Injil Yesus Kristus. Nah, apakah Injil lain itu? Nah, Injil lain adalah sebuah Injil yang menyamar menyerupai Injil Yesus Kristus. Seperti apa? Dia mengajarkan bahwa Injil lain mengajarkan kalau kamu mau berkenan atau dibenarkan oleh Allah hanya lewat satu cara, lewat cara sunat. Ini apa? Ini ajaran Yudaisme, ajaran agama Yahudi yang mengandalkan Taurat. Nah, itulah sebabnya Paulus berkata, itulah Injil lain. Yang sebenarnya kalau saya pakai dalam bahasa yang tadi, itu ada dalam fase Taurat. Fase kedua. Maka itulah sebabnya itu fase yang sudah berlalu. Zamannya sudah kelewat. Apalagi zaman hati nurani. 2 tahun kelewat. Jadi ini zamannya zaman Injil, saudara-saudara. Ini zaman ini sampai besok terjadi kiamat. Itu Injil lah yang berotoritas. Dia yang mengatur setiap tindakan manusia. Dia yang menghakimi. Dia yang menilai zaman. Siapa yang bisa layak masuk surga, dialah yang dihakimi oleh Injil. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi walaupun zaman ini masih ada heterogenitasnya, tapi kalau kita peka, maka kita akan berpegang pada Injil. Kita akan melihat bahwa hanya Yesus Kristus yang bisa mampu menolong kita tembus masuk ke dalam surga, keluar dari kondisi bumi dunia yang terpuruk. Itu dia, saudara-saudara. Tentunya era ini yang kalau saya baca masih lebih rumit daripada era saya waktu saya masih muda, waktu saya masih memiliki anak 1, 2. Dengan era sekarang saya merasakan memang kesukaran era ini begitu keras, begitu kuat. Krisisnya begitu kental dan menyentak hati manusia. Jadi kalau kita
Perhatikan generasi sekarang ini, mereka dikaruniai khusus iman untuk melihat dentakan krisis ini tidak membuat mereka sampai hancur. Lalu kita melihat bahwa Injil ini di dalam kejayaannya, dia mengambil sebuah proses, disebut proses pemulihan. Kalau kita melihat kesaksian Rasul Paulus dalam kitab Galatia di pasal 2, dia berkata bahwa aku dibenarkan oleh Allah, aku dimerdekakan dari kondisi krisis. Kita tahu kalau secara hakikat Taurat itu sesungguhnya di dalam sifatnya kelihatannya memerdekakan manusia dari hati nurani, tapi justru menghambakan, membuat manusia diperhamba oleh Taurat itu. Seperti apa? Kalau ketentuan Taurat itu, seseorang yang mau menerima Taurat dia harus disunat. Itu tidak bisa lain. Itu satu. Dia akan disebut berkenan kepada Tuhan kalau dia disunat. Ini untuk orang laki-laki. Nah, itu diprioritaskan laki-laki. Jadi yang tidak diperuntukkan wanita. Maka teori ini adalah teori tidak bersifat universal, hanya parsial. Karena kalau sunat hanya berlaku untuk kaum pria, maka dia tidak berlaku universal, dia hanya parsial. Tetapi Injil berlaku universal, laki-laki dan perempuan silakan datang kepada Yesus, engkau mendapat pengampunan dosa yang sama. Ini perbedaannya, ini yang disebut kejayaannya. Injil itu dia menyetarakan semua jenis kelamin. Engkau percaya kepada Yesus tanpa harus melalui sunat lagi. Nah, itulah ketentuan Injil. Jadi orang yang mengenal Injil sekarang ini menjadi Kristen, ingatlah ini. Injil adalah Injil. Berita Injilnya adalah Yesus mengampuni dosamu. Itu titik, tidak bisa ditambahkan dengan yang lain. Bukannya mengampuni dosa kita karena kita melakukan sunat. Jadi sunat tidak berdaya untuk mengampuni dosa. Maka ini perhatikan baik-baik. Teori sunat ini ada menjalar di agama Yahudi dan sekarang ada juga agama Islam yang mengajarkannya. Kalau dari sisi ilmu agama, sunat menjadi pokok-pokok ajaran penting di dalamnya. Seseorang berkenan disebut agama Yahudi kalau dia disunat. Seseorang menjadi agama Islam kalau dia juga disunat. Ini suatu doktrin ya. Tapi dalam kekristenan tidak perlu. Ketika orang Galatia ini yang dulu beragama, saya sebutkan tadi, Telesphorus yang tidak mengenal sunat, ketika menjadi Kristen, mereka tidak perlu disunat. Paulus berkata, tidak perlu mereka ini disunat. Perhatikan saudara, itu berarti bahwa ajaran Injil adalah ajaran universal. Semua orang bisa masuk surga karena ukurannya di situ. Tidak perlu disunat. Nah, inilah saudara-saudara yang kita harus perhatikan bagaimana Injil dengan ajarannya dalam kejayaannya. Jadi disitulah damai sejahtera, disitulah perkenanan manusia dengan Tuhan karena Yesus Kristus. Yesus Kristus yang memperkenalkan kita, bukan perbuatan kita, bukan upaya kita. Ya, sisi yang lain kalau kita melihat Taurat di sisi yang lain nanti dalam kitab yang lain, di situ kita melihat ketentuan Taurat. Taurat itu mempunyai 3 makna. Satu, Taurat secara hukum yang disebut 10 hukum Taurat. Jangan ada apa Allah lain, jangan engkau menyembah berhala, jangan engkau membunuh. Ingatlah hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat itu. Kemudian itu 10 hukum sampai jangan kamu mencuri. Itu 10 hukum. Tapi Taurat yang sisi yang lain. Yang kedua yang mempunyai makna Taurat adalah yang disebut keagamaan. Apa itu? Di dalam agama Taurat mengajarkan ketika kamu menghampiri Allah, kamu harus membawa salah satu korban, yaitu domba atau lembu. Karena persyaratannya bahwa kamu itu berdosa, Allah itu suci. Kamu beribadah kepada Allah, kamu harus membawa korban. Itu persyaratan, itu Taurat. Maka dia lari kepada perpuluhan. Kalau kamu tidak membawa perpuluhan kepada Tuhan, doamu tidak didengar. Kamu tidak bisa menjadi umat Tuhan yang kudus. Itu sampai ke situ. Jadi Taurat bersifat peribadatan
Itu. Ketiga Taurat yang ketiga ini bersifat adat istiadat. Kalau adat istiadat dari Taurat itu bunyinya begini. Kalau kamu pakai pakaian, jangan 3 warna, harus 1 warna. Jangan lebih dari 1 warna. Jadi kalau kamu pakai pakaian putih, dari atas sampai bawah putih. Kalau kamu pakai pakaian hitam, dari atas sampai bawah hitam. Kalau kamu pakai baju coklat, dari atas sampai bawah coklat. Tidak boleh coklat dicampur dengan putih. Kalau saya pakai hari ini hitam, ini orange, tidak boleh secara Taurat. Harus hitam-hitam semua. Ya, itu Taurat. Lalu kemudian ada yang lain. Kalau engkau menikah, ini semua adat istiadat. Sambil pernikahan, ketika kalau engkau makan, jangan makan binatang yang berkuku belah, itu najis. Itu adat istiadat yang berbau Taurat. Jangan engkau makan daging babi, karena itu najis. Itu adat istiadat Taurat. Nah, jadi 3 dimensi daripada Taurat yang kita harus tahu. Bahwa apa yang dilarang atau tidak perlu kita diperhambakan oleh Taurat, kita harus lepaskan. Nah, disinilah kita mau mengerti bahwa Injil itu melepaskan kita dari Taurat. Kalau kita itu orang Yahudi, kalau kita bukan orang Yahudi, kayak kita orang Indonesia, apa sih agama asli Indonesia? Agama asli Indonesia nenek moyang itu animisme. Mereka menyembah pohon-pohon dan gunung, bahkan alam semesta ini. Nenek moyang Indonesia beda dengan orang-orang Celtic. Nah, jadi kita melihat bahwa di sini kita melihat konteks daripada Injil. Injil membawa kita kepada kemerdekaan, keluar dari semua kekurangan, kelemahan-kelemahan yang ada di dunia ini. Jadi semua yang kita percaya di dunia ini sebenarnya semuanya lemah. Taurat lemah, hati nurani atau kebatinan itu lemah. Yang kuat hanya Injil. Inilah kejayaannya. Jadi saudara, kita memperhatikan di era sekarang ini muncul agama-agama yang mengajarkan mirip dengan Taurat dan mirip dengan kebatinan. Dan sini terjadi katakanlah pencampuran di dalamnya. Mereka mencatut sedikit Injil masuk di dalam agamanya mereka. Mereka masuk. Jadi siapa yang mencatut? Mereka. Injil tidak perlu mencatut itu. Karena Injil itu jaya, dia sempurna. Dia tidak perlu ditambahkan agar dia menjadi sempurna. Karena Injil itu sudah sempurna. Tapi kalau kita seringkali lihat terbalik, ada kepercayaan baru, mereka menciptakan sebuah kepercayaan, tapi mereka mengambil sedikit Injil di dalam. Itu mereka berhak. Tapi itu bukan Injil. Ini disebut Injil lain. Jadi kalau kita sudah tahu ada Injil yang benar, hanya Yesus yang sempurna benar, untuk apa mengambil yang lain? Yesus Kristus sudah sempurna di dalam keberadaannya, di dalam menyelamatkan kita, baik dari kondisi terpuruk di dunia maupun sampai kepada kegagalan. Sempurna. Jadi Yesus tidak perlu ditambahkan. Yesus datang membawa kesempurnaan. Itulah kejayaan Injil. Maka di dalam semua ini kita fahami bahwa kita ketika membaca Alkitab, kita menyoroti pribadi Yesus Kristus, bukan menyoroti yang lain. Yesus Kristus membawa kesempurnaan. Dia membawa pembaruan. Dia membawa kemerdekaan. Injil itu memerdekakan kita dari kondisi dunia yang lemah saat ini. Maka kita harus tahu bahwa sekalipun teknologi maju sampai saat ini, itu bukan berarti itu akan memberikan kekuatan bagi manusia. Teknologi apapun, teknologi dari sisi komputer, teknologi dari sisi pengembangan pangan, semua itu menurut manusia itu kelihatannya dapat menolong manusia keluar dari krisis. Tapi itu dia tidak bersifat kekal. Karena nanti ada krisis baru yang melemahkan penemuan baru. Saudara, perhatikan. Zaman saya waktu saya masih muda, saya berpikir bahwa teknologi itu merupakan jawaban untuk mengatasi permasalahan manusia. Saya dulu belajar di bidang teknik sipil. Saya pikir dengan ilmu yang saya pelajari, hidup saya bahkan generasi manusia akan lebih baik. Ternyata saya lihat saat ini teknik sipil itu tidak menolong manusia. Bahkan muncul ilmu baru, teknik artificial intelligence yang disebut sekarang ini AI yang begitu dikagumi orang. Apakah itu bisa menolong? Sama. Nanti suatu masa dia tidak berlaku, dia tidak mempunyai kekuatan mengatasi zaman. Maka kita perhatikan saudara,
Dari semua ini, lepas ini, kita mau belajar ibadah kita itu tujuannya apa? Supaya kita menemukan sesuatu konsep hidup bahwa kita itu selamat dari kondisi yang terpuruk di dunia ini. Itu siapa yang bisa melakukan atau berperilaku menolong kita? Yesus Tuhan. Maka kita datang kepada Dia. Dia Tuhan yang mendengar doamu. Dia Tuhan yang memperhatikan kondisi-kondisimu di saat ini. Maka hari ini saya sampaikan firman Tuhan bagi kita, supaya kita mau melihat bahwa ada fase hidup yang sudah sempurna, yang tidak perlu kita lewatkan, ialah fase Injil, mana Kristus Yesus di situ berkarya, Yesus Kristus itu memerintah, Yesus Kristus itu berotoritas di situ. Dia mengatur kehidupan manusia, di mana mereka yang tunduk kepada firman-Nya. Biar kita mau mengerti, mengambil sikap dalam langkah-langkah hidup kita, bahwa datanglah kepada Yesus Kristus. Engkau telah masuk dalam dunia era Injil. Ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau telah membawa dirimu masuk ke dalam era Injil, di mana di situ era terakhir, era di mana di situ kita menantikan kedatangan Tuhan, era di mana kita menantikan kerajaan surga. Inilah kejayaan Injil, saudara. Biar Tuhan memberkati kita dan kita menikmati tahun ke depan dengan kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati.